Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul 3, yaitu proses operator dan logika. Mengapa materi ini penting? Karena disinilah kita belajar bagaimana memberi perintah agar komputer bisa berpikir dan mengambil keputusan. Ibaratnya, jika kode adalah kalimat, maka operator dan logika adalah otak yang memproses makna dari kalimat tersebut agar program kita bisa berjalan secara dinamis. Sebelum kita masuk lebih dalam ke materi teknis, saya ingin menyampaikan 3 tujuan utama yang ingin kita capai dalam pertemuan modul 3 ini. Pertama, memahami perintah-perintah berupa proses dalam pemrograman komputer. Kedua, memahami tentang logika dan kontrol dalam proses. Ketiga, dapat menyusun program komputer lanjutan. Selanjutnya yaitu operator aritmatika. Operator aritmatika itu memegang peranan penting dalam pemrograman komputer dengan Fortran 77. Karena dengan operator aritmatika inilah rumus-rumus matematika diterjemahkan ke program sumber. Baiklah, dapat dilihat pada tabel terdapat 6 operator aritmatika yang kita gunakan. Pertama, dengan bintang 2 yang artinya pangkat dengan hierarki 1. Kedua, simbol bintang 1 yang artinya kali dengan hierarki 2. Ketiga, garis miring yang artinya bagi dengan hierarki 2. Keempat, ada simbol tambah dengan hierarki 3. Kelima, ada simbol kurang dengan hierarki 3. Dan yang terakhir sama dengan, di mana operator dengan hierarki lebih tinggi akan diselesaikan terlebih dahulu kecuali jika ada tanda kurung. Maka operator yang ada dalam tanda kurung yang akan diselesaikan terlebih dahulu, walaupun hierarkinya lebih rendah. Agar lebih jelas, dapat dilihat pada contoh. Pada contoh pertama, dalam kurung 12 dikurang 4 dibagi 2 ditambah 3 pangkat 2 dikalikan 2. Meskipun ada pembagian dan pangkat, komputer akan mendahulukan operasi di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 12 dikurang 4. Setelah itu, komputer melihat hierarki tertinggi berikutnya, yaitu pangkat. Baru kemudian dilakukan pembagian dan perkalian, lalu terakhir penjumlahan. Lalu, pada contoh kedua, 5 ditambah 3 dikalikan dalam kurung 8 dikurang 6 pangkat 2 dibagi 4. Polanya sama, komputer akan menyelesaikan 8 kurang 6 terlebih dahulu. Hasilnya kemudian dipangkatkan 2, baru dikalikan dengan 3 dibagi 4 dan hasil akhirnya ditambahkan dengan angka 5 di depannya. Selanjutnya, logika dan kontrol, di mana logika terbagi menjadi 2, yaitu if dan block if, sedangkan kontrol yang biasa digunakan yaitu goto. Berikutnya adalah penjelasan tentang if. Pernyataan if digunakan untuk mengatur alur program komputer sesuai dengan arah yang diinginkan. Dengan bentuk umum, if, ekspresi, statement, di mana ekspresi menunjukkan ekspresi, logika atau aritmatik yang harus dibandingkan. Dan statement merupakan pernyataan atau perintah yang harus dilakukan jika hasil perbandingan dalam ekspresi yang benar. Berikut adalah operator logical expression. GT atau greater than yang berarti lebih besar dari, GE atau great equal yang berarti lebih besar atau sama dengan, LT atau less than yang berarti lebih kecil dari, LE atau less equal yang berarti lebih kecil atau sama dengan, EQ atau equal yang berarti sama dengan, dan NE atau not equal yang berarti tidak sama dengan. Berikut adalah contoh penggunaan operator logical expression. Dapat dilihat pada listing, read nilai, if nilai greater than 60, write status lulus. If nilai less than 60, write status tidak lulus, stop, end. Di sini kita menggunakan dua operator logical expression, yaitu greater than dan less than. Kondisi pertama, jika nilai lebih besar dari 60, maka outputnya adalah lulus. Kondisi kedua, jika nilai lebih kecil dari 60, maka outputnya adalah tidak lulus. Jika kita menginputkan nilai 90, maka secara logis nilai tersebut memenuhi syarat di if yang pertama. Akibatnya, status yang keluar adalah lulus. Komputer tidak akan mengeksekusi perintah kedua karena angka 90 tidak memenuhi syarat lebih kecil dari 60. Selanjutnya, operator logical variable. Terdapat 3 operator logical variable. Yang pertama adalah not yang berarti tidak, and yang berarti dan, or yang berarti atau. Terdapat perbedaan antara and dan or, yaitu untuk and terdapat 2 perbandingan ekspresi yang harus terpenuhi keduanya, sedangkan or hanya perlu terpenuhi salah satunya saja. Berikut adalah contoh penggunaan operator logical variable. Dapat dilihat pada listing, read A, read B, read C, if A,
greater than B and A greater than C. Write nilai mahasiswa A terbesar. If A less than B or A less than C. Write nilai mahasiswa A bukan yang terbesar. Stop and. Di sini kita menggunakan dua operator logical variable yaitu and dan or. Kondisi pertama, jika A besar dari B dan A besar dari C, maka outputnya adalah nilai mahasiswa A terbesar. Kondisi kedua, jika A kecil dari B atau A kecil dari C, maka outputnya adalah nilai mahasiswa A bukan yang terbesar. Pada output, jika kita masukkan nilai A 85, nilai B 75, dan nilai C 70, pada if pertama, kita cek apakah 85 besar dari 75, pernyataan benar, dan apakah 85 besar dari 70, pernyataan benar. Karena keduanya bernilai benar, maka syarat N terpenuhi. Hasilnya, status yang keluar adalah nilai mahasiswa A terbesar. Pada if kedua, komputer akan mengecek apakah 85 kecil dari 75 atau 85 kecil dari 70. Karena keduanya salah, maka kondisi OR tidak terpenuhi dan perintah ini akan dilewati oleh komputer. Selanjutnya adalah block if. Block if digunakan untuk pengaturan logika program yang lebih luas dan kompleks dengan pilihan yang lebih variatif. Terdapat tiga bentuk umum block if. Yang pertama, if dan end if. Bentuk umumnya yaitu if ekspresi dan, pernyataan 1, pernyataan 2, sampai pernyataan N, lalu end if. Bentuk yang kedua, if dan else end if. Bentuk umumnya if ekspresi dan pernyataan 1, pernyataan 2, sampai pernyataan N, else pernyataan A, pernyataan B, sampai pernyataan Z, end if. Lalu bentuk yang ketiga, if dan else end if. Untuk bentuk umumnya, if ekspresi 1 dan pernyataan 1, pernyataan 2, sampai pernyataan N, else if ekspresi 2 dan pernyataan A, pernyataan B, sampai pernyataan Z, else pernyataan A1, pernyataan B2, sampai pernyataan ZN, lalu end if. Berikut contoh dari penggunaan if dan end if. Dapat dilihat di listing. Untuk grade itu nilai, if nilai grade equal 60 dan write status lulus, end if stop N. Di mana operator yang digunakan adalah grade equal yang berarti lebih besar sama dengan untuk output yang akan dihasilkan. Pada output, jika kita masukkan nilai 90, maka komputer akan langsung memverifikasi bahwa 90 lebih besar dari 60. Karena kondisi tersebut benar, program akan masuk ke dalam block if untuk menjalankan perintah write status lulus. Setelah tulisan tersebut dicetak, program akan keluar dari blok logika tersebut melalui end if dan melanjutkan ke baris berikutnya. Namun, jika nilai yang diinputkan adalah 50, komputer melihat bahwa kondisi tersebut tidak terpenuhi atau false. Akibatnya, program akan langsung melompat ke end if tanpa mencetak status apapun. Inilah yang kita sebut dengan kontrol alur, di mana program hanya menjalankan baris tertentu jika syaratnya memang terpenuhi. Berikutnya adalah algoritma dan diagram aliennya. Dapat dilihat untuk algoritma itu dimulai dari kata mulai, yang kedua baca itu ada nilai, ketiga apakah nilai lebih besar sama dengan 60, jika ya tulis status lulus, jika tidak lanjut ke langkah 4, langkah 4 selesai. Untuk diagram aliennya dimulai dari kata mulai, baca nilai, jika nilainya lebih besar sama dengan 60, tulis status lulus lalu selesai, jika tidak langsung selesai. Berikut contoh penggunaan if dan else end if. Dapat dilihat pada listing, read nilai, if nilai, grade equal 60, dan write status lulus, else write status tidak lulus, end if stop, lalu end. Operator yang kita gunakan pada kali ini juga grade equal, yang berarti lebih besar sama dengan atau untuk output yang akan dihasilkan. Pada output nilai yang dimasukkan adalah 50, maka komputer akan langsung memverifikasi apakah 50 lebih besar atau sama dengan 60. Karena kondisi tersebut tidak terpenuhi atau bernilai salah, program tidak akan masuk ke blok pertama untuk mencetak status lulus. Sebaliknya, karena kita menggunakan struktur else, program akan langsung melompat masuk ke dalam blok else tersebut dan akan menjalankan perintah write status tidak lulus. Setelah status tersebut dicetak ke layar, program kemudian keluar dari blok logika melalui end if dan menuju ke perintah stop.
Berikutnya, dapat dilihat algoritma dan diagram alirnya. Untuk algoritma, masih dimulai dari mulai. Yang kedua, baca nilai. Yang langkah ketiga, apakah nilai lebih besar sama dengan 60? Jika ya, tulis status lulus, lanjut ke langkah 4. Langkah 4 selesai. Jika tidak, tulis status tidak lulus, lanjut ke langkah 4 selesai. Untuk diagram alirnya, dimulai dari mulai, baca nilai. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, jika ya, tulis status lulus lalu langsung selesai. Jika tidak, tulis status tidak lulus lalu selesai. Berikut contoh penggunaan if, then, else, and if. Dapat dilihat pada listing, grade-nya itu ada nilai. If nilai grade equal 85, then write grade A. Else if nilai grade equal 70, then write grade B. Else if nilai grade equal 60, then write grade C. Else write status tidak lulus, and if stop and. Pada output, jika kita masukkan nilai 95, maka komputer akan mulai memverifikasi dari kondisi yang paling atas, yaitu apakah 95 lebih besar atau sama dengan 85. Karena kondisi ini benar, program akan langsung masuk ke dalam blok if yang pertama dan menjalankan perintah write grade A. Setelah mencetak grade A, komputer tidak akan lagi mengecek baris else if di bawahnya. Program akan langsung melompat melewati seluruh kondisi lainnya dan langsung menuju ke end if, lalu berhenti pada perintah stop. Berikutnya adalah algoritma dan diagram alirnya. Untuk algoritma dimulai dari mulai, langkah keduanya itu ada baca nilainya, langkah ketiga apakah nilainya lebih besar sama dengan 85, jika ya tulis grade A, lanjut ke langkah 7, dan langkah 7 itu selesai. Jika tidak, lanjut ke langkah 4. Langkah keempat, apakah nilai lebih besar sama dengan 70, jika ya tulis grade B, lanjut ke langkah 7. Langkah 7 artinya selesai. Jika tidak, lanjut ke langkah 5. Langkah kelima, apakah nilai lebih besar sama dengan 60? Jika ya, tulis grade C, lanjut ke langkah 7, selesai. Jika tidak, lanjut ke langkah 6. Langkah 6, tulis status tidak lulus, lalu selesai. Untuk diagram alirnya dapat dilihat, dimulai dari mulai, baca nilai. Jika nilai lebih besar sama dengan 85, jika ya, tulis grade A, lalu selesai. Jika tidak, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu jika nilai lebih besar sama dengan 70, jika ya, tulis grade B, selesai. Jika tidak, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu jika nilai lebih besar sama dengan 60, tulis grade C, lalu selesai. Jika masih belum, tulis status tidak lulus, lalu selesai. Selanjutnya itu ada goto. Goto digunakan untuk memindahkan alur program mengikuti label yang ditunjukkan dalam perintah goto. Unconditional goto, untuk umumnya itu ada goto label. Contoh penggunaan goto dapat dilihat pada listing, grade A, grade B. If A greater than B, goto 10. If A less than B, goto 20. If A equal B, goto 30. Write nilai A lebih besar dari nilai B, goto 40. Write nilai A lebih kecil dari nilai B, goto 40. Write nilai A sama dengan nilai B, lalu stop dan end. Maksudnya di sini adalah kalau kita menginputkan contoh nilai seperti dilihat di output, nilai mahasiswa A itu adalah 80, nilai mahasiswa B itu 70, secara langsung maka dapat dilihat bahwa nilai mahasiswa A lebih besar dari nilai mahasiswa B. Berarti dia akan memenuhi if yang pertama. Apabila nilai A-nya itu besar dari nilai yang B, maka dia akan pergi ke goto 10. Dapat dilihat, goto 10 itu sendiri adalah write nilai A lebih besar dari nilai B. Namun, jika kondisi if yang pertama tidak memenuhi, dengan contoh lain, misalnya nilai mahasiswa A itu 70, sedangkan nilai mahasiswa B itu 80, berarti memenuhi kondisi if yang kedua, yang artinya if A less than B, goto 20, akan pergi ke goto 20, yaitu write nilai A lebih kecil dari nilai B. Untuk kasus yang ketiga itu, misal dengan nilai mahasiswa A 80 dan nilai mahasiswa B juga di 80, maka memenuhi kondisi if yang ketiga, yaitu A equal B, goto 30. Dan goto 30 sendiri tertulis
Write nilai A sama dengan nilai B. Baiklah, dapat dilihat algoritma dan diagram alirnya. Untuk algoritma dimulai dari baca A, nilai mahasiswa A, B, nilai mahasiswa B. Langkah ketiga, apakah A besar dari B? Jika ya, pergi ke langkah 6. Langkah 6, tulis nilai A lebih besar dari nilai B. Jika tidak, lanjut ke langkah 4. Langkah keempat, apakah A kecil dari B? Jika ya, pergi ke langkah 8. Jika tidak, lanjut ke langkah 5. Langkah 8 di sini adalah tulis nilai A lebih kecil dari nilai B. Langkah kelima, apakah A sama dengan B? Jika ya, pergi ke langkah 10. Langkah 10, tulis nilai A sama dengan nilai B. Jika tidak, lanjut ke langkah 6. Setelah kita mengisi langkah 6, dapat dilihat bahwa di langkah 7-nya itu ada kata-kata pergi ke langkah 11 yang artinya selesai. Langsung saja jelaskan lewat diagram alirnya. Dikatakan mulai, lalu baca A dan B. Jika A besar dari B, maka dia akan pergi ke GoTo 10, yaitu tulis nilai A lebih besar dari nilai B. Lalu menuju GoTo 40 yang artinya selesai. Jika tidak memenuhi, maka akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu apakah A kecil dari B. Jika memenuhi, maka akan pergi ke GoTo 20, di mana GoTo 20 tulis nilai A lebih kecil dari nilai B. Lalu ke GoTo 40 yang artinya selesai. Jika if kedua masih belum memenuhi, maka lanjut yang ketiga, yaitu apakah A sama dengan B. Lalu pergi ke GoTo 30. GoTo 30, tulis nilai A sama dengan nilai B, lalu GoTo 40 selesai. Baiklah, sekian penjelasan tentang modul 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.